Polandia kecewa sanksi anti Rusia tidak berhasil, ini buktinya. Hurrah! Pemulihan rubel Rusia menunjukkan sanksi terhadap Moskow tidak sesuai dengan tujuannya. Pernyataan itu diungkapkan Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki pada hari Sabtu 2 April. Sejumlah besar negara termasuk anggota Uni Eropa memberlakukan pembatasan terhadap Rusia setelah menyerang Ukraina pada akhir Februari. Saya harus mengatakan ini dengan sangat jelas, sanksi yang kita berikan sejauh ini tidak berhasil. Bukti terbaik adalah nilai tukar rubel, ujar Morawiecki dilansir RT.com. Nilai tukar rubel tes lakmus ini telah kembali ke level sebelum agresi Rusia terhadap Ukraina. Apa artinya? Ini berarti bahwa semua tindakan ekonomi, keuangan, anggaran dan moneter tidak berjalan seperti yang diinginkan oleh beberapa pemimpin. Itu perlu dikatakan dengan sangat keras, tegas dia, berbicara di pusat pengungsi Ukraina di Otwock dekat Warsawa, Polandia. Polandia telah mengajukan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia atas tindakannya di Ukraina. Awal pekan ini, Perdana Menteri men-tweet, sanksi itu seharusnya menghentikan Putin. Jika belum itu berarti sanksi itu tidak cukup kuat. Pada Maret ketika negara-negara barat mulai memberlakukan sanksi besar-besaran pada Rusia terkait agresi Ukraina, rubel jatuh ke posisi terendah dalam sejarah, 132 per dolar dan 147 per euro. Namun pada akhir Maret, rubel diperdagangkan pada kisaran 85 per dolar dan 93 per euro, hampir sama dengan kurs sebelum Rusia meluncurkan kampanye militernya. Mata uang rubel Rusia pulih setelah sejumlah langkah yang diambil Bank Sentral Rusia dan pengumuman Moskow akan mengharuskan negara-negara yang tidak bersahabat untuk membayar gas dalam rubel. Moskow menyerang negara tetangga itu menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014. Akhirnya pengakuan Rusia atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negara Ukraina. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa. Pasukan khusus Rusia tangkap nasionalis Ukraina yang siksa tentara Rusia. Pasukan khusus Rusia menangkap dan menahan nasionalis Ukraina yang melakukan penyiksaan tentara Rusia yang tertangkap dalam pertempuran. Informasi ini disampaikan Ketua Komite Pertahanan Duma Negara Vladimir Samanov dikutip laman media Sputnik News. Sejumlah laman media Rusia sebelumnya mempublikasikan video viral media sosial yang menunjukkan sejumlah warga Ukraina bersenjata menyiksa dan menembak tentara Rusia yang ditangkap. Video direkam anggota kelompok itu dan disebarluaskan sebagai kampanye perang. Pemerintah Ukraina menyatakan perilaku seperti itu tidak dapat diterima dan berjanji menyelidiki masalah tersebut. Kegembiraan mereka yang menyiksa prajurit kami tidak berlangsung lama. 3 hari setelah video penyiksaan muncul, pasukan khusus kami menangkap ini sekarang mereka memohon belas kasihan, kata Sparanov. Anggota parlemen tidak menyebut nama orang Ukraina yang ditangkap, hanya mengatakan 2 hari dari mereka anggota radikal kelompok penggemar klub sepak bola Ukraina Metalis. Kementerian Pertahanan Rusia belum mengkonfirmasi klaim anggota parlemen tersebut. Video menggambarkan beberapa orang Ukraina baik anggota angkatan bersenjata atau batalion nasionalis memperlakukan dan menyiksa tentara Rusia beredar di dunia maya selama berhari-hari. Beberapa prajurit Rusia tertembak kakinya dan dibiarkan tanpa bantuan medis. Menurut rekaman itu, para prajurit ditangkap selama operasi militer khusus yang diluncurkan Moskow di Ukraina pada 24 Februari.
Komite Investigasi Rusia memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut di mana setidaknya 8 tentara Rusia yang ditangkap tewas setelah disiksa. Wilayah ini telah menderita serangan dan pembunuhan tanpa henti oleh pasukan Ukraina dan para militer nasional selama bertahun-tahun. Menteri Dalam Negeri DPR mengambil bagian dalam upacara kecil itu dan berbicara dengan penduduk setempat yang selamat dari bentrokan sengit di daerah ini. Mereka menyambut pasukan DPR dan mengecam Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky penuh kebencian di depan kamera. Anggota Batalion Azov menyamar warga sipil. Wartawan Rusia yang berada di Mariupol mengatakan kelompok Azov meninggalkan pangkalan di Mariupol secara terorganisir. Mereka diduga menyamar sebagai warga sipil biasa. Pangkalan Batalion Azov umumnya berada di tengah bangunan tempat tinggal warga. Rekaman dari ruang bawah tanah sebuah sekolah di Mariupol, markas militan Azov menunjukkan banyak amunisi yang ditinggal mereka. Ada peluru 152 mm dan banyak RPG dan senapan mesin. Korban dikuburkan seadanya di tepi jalan. Di sisi lain, Mariupol menghadapi bencana kemanusiaan yang hebat. Warga sipil terbunuh di hampir semua wilayah tengah. Mereka dimakamkan seadanya di halaman bangunan atau di tepi jalan. Pasukan Rusia dan DPR memberikan bantuan kemanusiaan di daerah di bawah kendali mereka, namun masih banyak warga sipil yang diblokade di distrik lain. Orang-orang bergegas keluar dari tepi kiri dan kanan sungai Dnieper. Militan juga berusaha keluar dari kota berkedok warga sipil. Situasi di Mariupol tetap tegang. Pasukan gabungan DPR dan Rusia secara perlahan bergerak maju dari arah timur dan barat di distrik pusat kota. Sementara pasukan Rusia berusaha memastikan evakuasi warga sipil yang diserang, pasukan nasionalis Ukraina menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup. Beberapa orang mengklaim tentara Rusia yang ditangkap sudah terluka, namun di akhir video tentara Ukraina menembak semua tahanan yang baru tiba di kaki mereka. Banyak dari mereka yang sekarat karena syok karena kesakitan di depan kamera. Semua ini direkam tentara Ukraina. Mereka telah memperlakukan prajurit yang ditangkap dari pasukan pertahanan diri Donbas dengan cara yang sama selama 8 tahun sebelumnya.